Nabi mengatakan nadbarallahu imra'an sami'a maqalati. Ya, Allah memberi cahaya kebahagiaan, cahaya ketawaduan, cahaya kerendahan hati kepada orang yang mau mendengar langsung kalam-kalamku. Di zaman Nabi mendengar itu lewat online atau lewat apa, Pak? Langsung. Maka ketika di dalam teks-teks keagamaan ada kalimat mendengar, itu pasti hadir. Nggak ada tuh, dari jauh tuh nggak ada. Ya. Sami'a maqalati. Nabi tidak berbicara mendengarkan dai-daiku, enggak. Nabi mengatakan mendengarkan maqalati, kalam-kalamku. Maka semenjak kita dengar hadis ini, Pak, seharusnya setiap orang yang membawa ajaran Ahlus Sunnah dengerin aja, gitu. Jadi jangan kemudian dikooptasi harus ustadz manhaj A, manhaj B, nanti malah nggak dapat nadrohnya, nggak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Materi ini sebenarnya yang kedua kali karena teman-teman di sini request, dan memang ini kajian biasanya setiap kali pembukaan di satu tempat atau awal-awal saya ngaji satu tempat, ini kajiannya. Karena kajian ini nanti berkaitan dengan semua kajian saya ke depan, gitu. Kenapa? Nanti kita akan bahas aliran, kita akan bahas perbedaan orang, perbedaan pendapat. Kalau nggak matang di sini, nanti orang yang beda sama kita anggap beda agama. Masih ingat 2019 beda coblosan, orang anggap itu beda iman loh, ya kan? Kita kena semua, Pak. Udah berapa banyak kita yang live dari grup kan? Karena tengkar sama istrinya, cuma karena beda, ya nggak sapa-sapaan lagi sama family-nya di grup-grup family-nya. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam memahami konsep ad-din, beragama. Din itu agama. Nah, pemahaman kita terhadap din itu disebut beragama. Beda nggak agama dengan pemahaman kita terhadap agama? Jadi yang beragam itu beragamanya. Kalau agama satu, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Tapi pemahaman orang terhadap agama itu disebut beragama, itu yang berbeda. Nah, muncullah kemudian orang-orang yang menganggap pemahaman dia itulah satu-satunya mewarisi pemahaman Nabi. Nah, ini yang paling berbahaya. Akhirnya di luar dia tidak. Oleh karena itu kalau kita telusuri hadis ini, kita dapat di mana, Pak? Bapak-bapak bisa lihat ya, hadis ini bisa kita lihat di hadis pertama di Sahih Muslim. Saya lama itu berpikir, kenapa Imam Muslim naruh ini di hadis pertama di bab iman. Jadi habis dia tulis pengantarnya, terus dia taruhlah hadis ini satu halaman lebih. Diceritakan kronologis hadis ini dibacakan, disampaikan oleh Ibnu Umar. Apa kronologisnya? Jadi di daerah Irak lagi muncul gerakan namanya Qadariyah, aliran Qadariyah yang menolak takdir. Tapi orangnya cerdas-cerdas. Kalau sekarang ya liberal gitu lah ya. Kemudian orang-orang ini mempengaruhi banyak orang awam. Di antara orang awam itu ada yang kemudian sadar, kayaknya kita perlu ngaji ke sahabat Nabi deh. Mereka kemudian survei, nanya ke orang tua-tua, ada nggak sahabat Nabi yang masih hidup di Irak? Nggak ketemu. Mumpung haji, mereka kejar pergi haji, datang ke Madinah terus pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, pas masuk masjid, kebetulan lagi ada Ibnu Umar di dalam masjid. Datanglah dua orang. Kemudian dua orang itu bertanya tentang ahwal keadaan di kampungnya. Ini menurut anda bagaimana, wahai sahabat Rasulullah Abdullah ibn Umar? Apa masalah di kampung mereka? Orang-orang pinter, jago berdalil, tapi menolak takdir. Disebut kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ya. Tapi mereka sok pinter gitu. Yang nggak paham, sepaham dengan mereka, dianggap kemudian bodoh atau tidak pinter, tidak beragama. Apa jawaban Ibnu Umar? Kasih tahu kepada orang kampungmu itu, ana bari'um minhum, saya terlepas daripada mereka. Maksudnya apa? Ajaran mereka tidak ada satupun yang berkaitan dengan ajaran Nabi SAW ya. Dan mereka juga terlepas dari ajaranku. Lalu dibacakan oleh Ibnu Umar kisah ayahnya kedatangan, lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba ada seseorang yang datang, bajunya putih, rambutnya hitam, duduk di depan Nabi, tapi tidak ada satupun yang kenal dia. Bertanya tentang ad-din. Apa saja isi ad-din itu? Pertama, al-Islam. Apa itu Islam? Dijawablah dengan rukun Islam, kita sudah hafal semua. Lalu yang kedua, iman. Dijawab dengan rukun iman, kita juga hafal semua. Yang ketiga, ihsan. Ini masjid al-ihsan. Wah, canggih nih Pak. Ini masjid harus dapat benar nih ihsannya apa nih. Namanya sudah al-ihsan ya. Maka orang kalau cuma belajar al-Islam itu apa aja? Nanti kita coba lihat. Apa saja yang dipelajari di al-Islam?
Itu belajar fikih. Apa karakter fikih? Karakter fikih itu nanti mengetahui hukum ini apa. Kalau ulama itu hukum 5, Pak. Kalau ulama apa aja tuh? Wajib, sunat. Sunat itu sebenarnya disebut mandub atau mustahab. Terus mubah, makruh, muharram atau mahzur. Nah, kita sebut haram hari ini. Orang-orang bisnis yang awam diajarkan Nabi sederhana, hukum 2 aja deh, halal haram. Halal haram. Yang nggak jelas namanya syubhat. Nah, yang syubhat inilah sisa dari yang tadi. Jadi antara yang boleh dan tidak boleh, siapa yang tahu itu? Nabi mengatakan la ya'lamuhu katsirun minan nas. Banyak orang nggak mengerti apa itu ya, antara halal dan haram. Banyak hal, Pak. Contoh sekarang kita e-commerce ya, Bitcoin, bank, itu dulu nggak ada di masa Nabi. Ngeredit rumah kan, antum pada ngeredit rumah tuh ya, mengharamkan bank tapi terima gaji dari kantor pakai duit dari bank, kan kacau kalau kita mengharamkan bank. Ya, riba haram, menghalalkan riba kafir. Tapi apakah semua transaksi yang bertambah itu adalah riba? Belum tentu. Contoh, saya beli rumah sekarang 1M, 5 tahun lagi berapa, Pak? Naik nggak tuh? Nah, ya kena inflasi, duitnya kena inflasi, maka pertambahan itu belum tentu bunga, gitu maksudnya. Ini urusan orang fikih. Tapi jika orang belajar fikih tidak tepat caranya, nggak sesuai dengan metodenya, apa yang terjadi? Pemahaman dia terhadap al-Islam ini dianggap Islam itu sendiri. Fikih itu pemahaman, artinya al-Islam dari Allah. Pemahaman saya terhadap al-Islam itu belum tentu inti dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, karena Nabi SAW punya sahabat 124.000 yang berfatwa tidak banyak, jadi yang berani fatwa dari kalangan sahabat Nabi, ahli fikih nggak banyak ya. Seorang tabi'in itu namanya Ibnu Abi Mulaikah, disebutkan di Sahih Bukhari, datang ke seorang sahabat Nabi bertanya, apa hukum persoalan A? Di masa Nabi nggak ada. Kata si sahabat, aduh aku nggak ahli, tanya ke yang samping gue lah, tuh ada tetangga tuh, dia sahabat Rasulullah tuh di kota Madinah nih. Muterlah sampai kemudian udah habis sahabat di kota Madinah, ditunjukin tuh sahabat di luar kota Madinah, dia jalanin, dicari gurunya terus. Terakhir 119, kata si sahabat Nabi ini, datang aja tuh ke sahabat yang di kota Madinah. Ditanya, siapa yang di Madinah? Fulan. Apa kata si seorang ini? Saya sudah datang ke dia. Datang aja lagi, akhirnya dia datang. Pas datang lagi, jawabannya sama, datang cari ke sono. Jadi beliau ini lupa kalau ada orang yang nanya beberapa bulan yang lalu, berapa lama dia nanya satu masalah? 3 bulan, Pak. Jadi di antara sahabat Nabi nggak langsung memvonis suatu hukum. Kalau tidak ada di masa Rasulullah, mereka lebih banyak diam. Kenapa? Khawatir membuat-buat hal yang tidak ada. Jadi bid'ah itu tidak hanya menambah-nambahkan yang tidak ada menjadi ada, tapi mengklaim ada sesuatu yang tidak ada juga disebut bid'ah. Dia nggak haram, kita klaim haram, bid'ah juga, Pak. Dia nggak haram, kita bilang haram, bid'ah juga itu, karena nggak ada dalilnya. Nah, berdasarkan ini, sahabat Nabi juga kemudian terpecah menjadi banyak pemahaman, tapi pemahaman ini disebut pemahaman fiqih. Nah, dari pemahaman sahabat yang beragam itu, Umar beda faham dengan Abu Bakar, beda dengan Utsman, beda dengan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, beda nanti dengan Ibnu Abbas. Semua ilmu sahabat-sahabat itu nanti terkumpul di Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Nanti hafalan mereka ada di Abu Hurairah, Qur'annya mereka terkumpul di Zaid bin Thabit. Mereka hafal semua, tapi kemudian orang-orang ini jadi simbol. Turunlah dari mereka-mereka ini banyak ilmu. Bayangkan tadi 124.000 sahabat, terkumpullah ajarannya dalam fikih menjadi lebih dari 80 mazhab fikih. Yang kita kenal sekarang cuma 4, Pak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ada satu lagi yang muncul Zahiri tapi udah hilang. Yang sisa cuma ini. Kenapa? Karena mazhab yang lain tidak tertulis. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang melakukan Allah, semua mazhab ini muncul di masa salaf. Apa arti salaf? Salaf artinya orang terdahulu. Nah sekarang kata salaf disempitkan maknanya oleh beberapa kajian-kajian, bahwa salaf itu hanya abad pertama, kedua, ketiga berdasarkan hadis
berdasarkan hadis Imam Bukhari, padahal di Bukhari tidak disebut salaf. Di dalam Bukhari disebut kurun. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Seharusnya disebut al-qarni gitu ya. Tapi enggak. Nabi enggak pernah mengatakan khairun nas as-salaf, enggak ada. Tapi ya sudahlah, kita terima saja istilah ini. Sebaik-baik manusia orang yang hidup di abadku, lalu abad kedua, lalu abad berikutnya. Berarti tiga abad. Oke? Ini disebut apa? Salaf. Terakhir Imam Hanbali yang paling bawah, Ahmad bin Hanbal, 241 Hijriah. Nah, yang pertama ini yang di atas disebut Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Semuanya masih dalam tahun sebelum 300. Syafi'i tahun berapa? 204. Ini sudah sering kita ulang-ulang ya. Imam Malik 179. Ini saya ulangi nih. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Beliau wafat, lahir Imam Syafi'i. Beliau di mana? Di Kufah. Kufah itu dulu ibu kota terakhir Ali bin Abi Thalib sebelum wafat. Jadi beliau pindahkan ke Kufah. Jadi ibu kota dulu di Madinah dipindahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke Kufah. Kufah itu di Irak, kota tua itu. Itu kota politik, banyak fitnah dan macam-macam di sana. Makanya Husain, masih ingat cerita Husain? Husain itu digoda secara politik. Raja Dangdut digoda oleh tokoh politik. Apa kata mereka? Bang Haji, kalau nggak Bang Haji siapa lagi yang akan ngurus negara ini? Kalimat yang sama dikasih tahu ke Sayyidina Husain. Tuan Husain, kalau bukan ente siapa lagi yang berhak? Hasan udah meninggal. Gitu. Hasan udah meninggal, ente dong yang maju. Kita di Kufah, pengikut Ali itu sudah siap berbaiat kepadamu, mengambil sumpah setia. Ya, lihat nih kekacauan di Irak. Ibnu Ziyad telah buat onar. Yazid naik tanpa persetujuan kami. Lama sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau, Pak. Chaos politik itu yang paling parah. Kedua kalinya setelah meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Muncullah kemudian ya orang-orang yang merusak. Jadi hati-hati kalau antum nanti jadi ulama ya, tiba-tiba ada orang partai datang gitu ya. Kalau udah terkenal gitu, Pak, datang aja itu. Kita tidak pernah menganggap agama terpisah dari politik, tapi bagi kita politik bukan agama. Ya, sepakat ya? Agama tidak pernah terpisah dari politik, tapi politik bukan agama. Maka orang beda politik bukan beda agama. Sahabat Nabi Aisyah beda politik dengan Ali, bukan berarti mereka beda agama toh. Muawiyah beda dengan Ali, bukan beda agama. Nah, 2024 nanti jangan sampai perbedaan politik nanti kayak 2019. Ya, capek kita. Saya pernah turun, Pak, nggak mau ngajar lagi di satu masjid karena mereka nggak mau dibilangin, malah saya dianggap PKI. Kacau kan? Jadi ajaran-ajaran Orde Baru lama ini itu sengaja image-nya satu, Pak, PKI. Beda sama dia PKI. Kalau Khawarij ini kan kelompok yang mengkafir-kafirkan umat. Beda sama dia kafir. Itu. Merasuklah Khawarij ini ke kelompok Salafi. Salafi ketika beda dengan dia minimal disebut bid'ah. Ya nggak apa-apa lah, masih aman lah. Tapi ternyata saya kaget. Di kalangan Salafi, ahli bid'ah itu lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Berarti lebih kufur dong. Kita tadinya enak-enak aja, Pak. Ya biarinnya gue disebut ahli bid'ah gitu. Tapi ternyata lebih gila. Tapi nggak semua ya. Saya punya juga kawan-kawan saya yang Salafi yang akhlaknya salaf bener gitu. Salaf yang versi para imam yang 4 ini. Nah, kalau saya ingin memahami Islam dengan pemahaman salaf, itu jalannya cuma 4 ini. Nggak ada lagi, Pak. Kita ikut Bukhari. Nah, Bukhari itu murid dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga punya murid namanya Al-Humaidi, itu adalah gurunya Imam Bukhari. Imam Malik punya murid udah tua masih hidup namanya Qutaibah, wafat tahun 240 sebelum Imam Ahmad setahun. Imam Ahmad 241. Itu Imam Bukhari sempat berguru Qutaibah, padahal Imam Malik udah jauh wafatnya, 179 Imam Malik wafat. Muridnya tahun 240 masih ada yang hidup. Ini sepuh nggak tuh? Sepuh sekali. Qutaibah namanya. Nah, Imam Bukhari beruntung dari Uzbek dia jalan, naik onta, jalan kaki kadang ya. Imam Bukhari tuh mencari guru namanya Qutaibah. Sekarang tiba-tiba ada orang mengklaim ikut Sahih Bukhari tapi nggak mau berguru. Kira-kira gimana tuh? Pengkhianat Bukhari atau pengikut Bukhari?
Saya berkali-kali mengatakan di beberapa daurah hadis kita di luar, Imam Bukhari itu berguru dan jumlah gurunya 1.700. Maka kalau ingin ikut manhaj salaf Imam Bukhari, wajib berguru banyak. Kira-kira begitu, Pak. Saya mau tanya, antum gurunya ada berapa nih? Ya, online sih banyak gitu ya. Berguru itu bukan online yang begitu, berguru itu ya berhadap-hadapan. Ya seperti inilah kita. Beda lah Pak ngaji lewat YouTube itu, walaupun gede TV kita di rumah, dengan ketemu langsung energinya beda. Karena seorang ulama atau pengajar, mu'alim, guru, dia punya sir, punya rahasia antara dia dan Allah. Sir itu yang kalau kita ketemu kita dapat, Pak. Yang nggak ketemu kalau lewat online itu nggak ketemu. Kecuali sudah ada rasa cinta ke beliau, online pun nanti akan dapat.